Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wal ridha illahi ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati awliya illahi ta'ala wa bi nahdlatil ulama'i jam'iyah khususan mu'allif hadzal kitab Abadul Fiqh Syekh Muhammad Sadiq. Nafa'ana wa nafa'ani bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah, terutama para santri PP Imam Paul Khair yang saya cintai, pada kesempatan sore ini kita lanjut mengkaji kitab Abadul Fiqhiyah, yang mana pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang mandi besar atau al-ghuslu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana wa nafa'ani bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghuslu utawi iki iku nerangake adus. Bab menerangkan tentang mandi. Mujibatul ghusli utawi pira-pira perkara kang majibake adus. Ada beberapa hal. Yang pertama yaitu beberapa hal yang mewajibkan mandi besar. Jadi ketika seseorang mengalami salah satu dari beberapa hal ini, maka dia wajib untuk mandi besar sebelum dia melaksanakan sholat ataupun ibadah yang lain. Yang mewajibkan mandi besar al-awalu tawi kang awal iku al-janabatu janabah. Liqaulihi ta'ala karena dawuh Gusti Allah Ta'ala, wa in kuntum junuban fadhharu. Wa ing kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh ana iku junuban junub fatbaharu mongko sesuciya sapa sira kabeh. Wa qulihi sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idzal taqal khitanani au masal khitanul khitana wajabal ghuslu. Idzal taqo ari kalane tetemu apa al khitanani pesunatan loro au masal khitanu utawa gegepokan apa pesunatan al khitana ing pesunatan ne wong wadon wajib mongko wajib apa al ghuslu adus. Pertama yang mewajibkan mandi besar yaitu janabah atau junub. Junub itu apa? Dari sisi lughah, dari sisi bahasa, junub itu berasal dari kata junubin yang artinya adalah jauh. Maksudnya bagaimana seseorang dalam keadaan jauh dari ibadah tertentu karena sesuatu sebab itu tadi. Berdasarkan firman-Nya Allah Ta'ala dalam Quran, wa in kuntum junuban fatahharu. Ketika manusia sedang junub maka fatahharu, maka wajib untuk bersuci. Kemudian diterangkan lagi dalam hadisnya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh idzal taqal khitanani aw masal khitanul khitan wajibal ghuslu. Ketika bertemu dua khitan atau
bersentuhan miliknya khitannya laki-laki dan khitannya perempuan, maka wajib untuk mandi besar. Jadi janabah itu merupakan kata yang bersifat umum, bisa berlaku bagi mudzakkar atau laki-laki atau mu'annas perempuan, baik mufrad, mutsanna atau jamak. Jadi yang mewajibkan mandi besar yang pertama yaitu ketika janabah. Yang kedua, atsani utawi kang kaping pindho iku al haidu haid. Liqaulihi ta'ala krana dawuh Gusti Allah taala. Wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Wala taqrabuhunna lan aja padha parek-parek sapa sira kabeh hunna ing wong wadon kang haid. Hatta yadhurna sehingga suci sapa wadon haid. Wa qulihi sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza aqbalatil haidatu fata'is sholata fa idza dhahaba qadruha faghsili 'ankid dama thumma sholli. Idza aqbalat ari kalane madhep teko apa al haidah haid fata'i mongko tinggal sira wadon as-sholata ing salat. Fa idza dhahaba mongko ari kalane ilang apa qadruha kira-kirane haid faghsili mongko mbasuh sapa sira wadon hangki saking sira wadon adama ing getih. Tumasali mongko nuli salat sapa sira wadon. Yang kedua yang mewajibkan mandi besar yaitu haid, yang mana berdasarkan firman Allah Ta'ala wala taqrabuhunna hatta yadhhur, dipertegas lagi oleh hadis idza aqbalatil haidah fa da sholata fa idza dhahabat qadruha faghsil anki tamatuma sholli. Kemudian yang ketiga, asalitsu ta'i kang kaping 3 ku al mautu mati. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fiman ing dalem wong Sulaiman wa qasad sukang nyepak ing man apa naqotahu apa naqotuhu ondone man pamatalan mati sapa man ya khasiluhu mongko ngedusono sapa sira kabeh hu ing man bimain kelawan banyu wasidren lan godhong widara. Yang ketiga yang mewajibkan mandi besar yaitu mati. Tapi kalau orang yang mati itu tidak wajib mandi sendiri, yang memandikan orang lain. Jadi itu adalah ada 3 hal yang mewajibkan mandi besar jika kita merujuk pada kitab Mabadi juz 4 ini. Kemudian fardunya mandi apa aja? Furudul ghusli utawi pira-pira fardune atus iku an-niyatu niat. Ada beberapa hal yang harus dilakukan ketika mandi besar. Yang pertama yaitu niat. Wa ta'mimul badani lan ngratani awak bil ma'i kelawan banyu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man taraka mawdi'a sya'radin lam yaghsilha fu'ila bihi. Man ta'i sapa wongi Sulaiman taraka lamun iku tinggal sapa man mawdi'a sya'radin ing panggonane siji rambut lam yaghsilha mongko lam yaghsilha kang durung ngedusi sapa man ing rambut fu'ila mongko ditindakake apa ngedusi bihi kelawan rambut. Kadza wa kadza minan nar, kadza wa kadza kaya mengkene, wa kadza lan kaya mengkene minan nar saking neraka. Jadi fardunya mandi besar atau yang tidak boleh sampai ketinggalan ketika mandi besar yaitu pertama niat. Jadi niat ketika pertama kali mengucurkan air ke tubuh atau ketika pertama kali ngebiorake banyu ke anggota tubuh, maka dalam hati harus berniat nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari li sababil junubi, contohnya fardhal lillahi ta'ala.
Jadi ketika pertama kali menggerucukkan atau mengucurkan air ke anggota tubuh, maka dalam hati harus berniat mandi besar karena menghilangkan hadas besar. Yang kedua yang tidak boleh sampai ketinggalan yaitu meratakan air ke seluruh tubuh. Ini yang kadang-kadang tersepelekan tapi sangat berbahaya sekali. Apalagi orang yang gemuk, yang banyak lempitan-lempitan di tubuhnya, itu maka ketika mandi harus ngati-hati tenanan. Jadi bagian-bagian yang tertutupi oleh kulit, bagian-bagian yang kadang-kadang melempit ketika digunakan untuk jongkok dan sebagainya, itu harus dibasuh sampai basah semua. Kenapa? Karena kalau ada bagian yang ketinggal, man taroka maudhi asy'aratin lam yaghsilha, ketika ada satu bagian rambut pun yang tidak terbasahi, yang tidak terbasuh ketika mandi besar, maka nanti akan terbakar oleh api neraka. Jadi ketika mandi besar itu harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai ada bagian tubuh yang tidak sampai terbasuh. Jangan sampai ada anggota tubuh yang masih kering. Semua harus terbasuh, harus basah oleh basuhan air ketika mandi besar. Maka itu yang harus diperhatikan. Bagian rambut, kemudian bagian ketiak, ada bagian kelek, itu juga harus dibasahi. Kemudian bagian paha, lempitan paha bagian dalam, pokoknya semua anggota tubuh itu wajib untuk kena basuhan air. Kalau tidak kena basuhan air dan masih kering, maka ketika di neraka maka akan ikut terbakar. Kemudian sunnah-sunnahnya mandi. Sunanul ghusli utawi pira-pira sunnah-sunnayatus. Ada beberapa kesunahan dalam mandi besar. Kalau yang wajib itu cuma niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Kemudian ada sunnah-sunnahnya. Yang pertama yaitu atasmiyatu iku maca basmalah. Yang pertama yaitu disunahkan ketika akan mandi yaitu untuk membaca basmalah, membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa ghuslul yadaini lan masuk tangan loro qabla idkhalihima ing dalam sadurunge nglebokake tangan loro al inaah ing dalam wadah. Kemudian disunahkan juga untuk mencuci kedua tangan sebelum mandi, sebelum memasukkan tangan ke dalam wadah air atau sebelum sebelum tangan kontak dengan gayung atau dengan alat yang kita gunakan untuk mandi. Jadi tangan kita disunahkan sebelum mandi untuk mencuci tangan terlebih dahulu, membasuh kedua tangan. Biar apa? Biar ketika mungkin ada kotoran-kotoran, ada sesuatu hal yang dapat membahayakan bagi tubuh, maka akan hilang terlebih dahulu. Wal wudu ulan wudu. Kemudian disunahkan juga sebelum mandi itu untuk berwudu. Wadal kul jasad lan ngosoi jasad. Disunahkan juga untuk mengosoi atau mengosoi, bahasa Indonesianya apa ya? Mengosoi jasad atau mengosoi tubuh. Kalau sekarang ada sabun, maka itu juga sunnah memakai sabun. Wa balu sya'ri lan nelesi rambut. Disunahkan juga sebelum mandi itu untuk membasahi rambut terlebih dahulu. Wal muwalatu lan nuli-nuli. Kemudian harus lebih baik juga berkelanjutan atau nuli-nuli atau kontinu. Tidak boleh umpamanya udah membasahi tubuh kemudian udah niat ditinggal atau tidak berkelanjutan.
membasuh, umpamanya membasuh baru dapat separuh bagian tubuh kemudian ditinggal nonton TV, nggak boleh. Jadi lebih baik itu harus nuli-nuli tanpa ada udzur. Ketika ada udzur, ketika tidak ada udzur maka lebih baik untuk nuli-nuli, untuk berkelanjutan atau kontinu. Tidak baik jika diselingi oleh kegiatan-kegiatan yang lain. Wal ibtida ulan ngawiti bighuslis syaqi kelawan masuh sak sigar awak al aiman kang tengen. Sumal aisari mongko nuli sak sigar kang kiwa. Kemudian disunahkan juga mengawali basuhan itu, jadi ngebyure mengecorkan air ke tubuh atau menggebyur air ke tubuh itu disunahkan separuh bagian tubuh yang kanan terlebih dahulu, kemudian baru separuh bagian tubuh yang sebelah kiri. Summa syabbul ma'i mongko nuli ngesokake banyu ala ra'si ing atase sirah. Kemudian setelah menggebyur bagian tubuh yang kiri baru kemudian mengesokkan air atau menyiramkan air ke bagian kepala. Menyiramkan air ke bagian kepala. Wa ta'khiru ghusli rijlaini lan ngakhirake mbasuh siki loro, baru yang terakhir adalah kaki. Itu adalah sunah-sunah wudu dan bagian atau fasal yang berkaitan dengan mandi besar berdasarkan kitab Mabadiul Fiqhiyah juz 4 halaman 14 sampai dengan 16. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, banyak kekhilafan, banyak kekeliruan dalam saya menyampaikan, itu karena kebodohan saya. Dan apabila mungkin ada hal positif, ada kebenaran, ada sesuatu yang bermanfaat yang dapat diambil, itu semata-mata atas pertolongan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Atas segala kekhilafan, kesalahan saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Marilah kita akhiri dengan bacaan doa kifayatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat, manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.